Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pembelajar. Hari ini kita ketemu dengan materi kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Anda sudah siap? Anda sehat-sehat saja kan? Oke. Hari ini diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa membandingkan program-program ekonomi yang ada pada masa demokrasi liberal, yaitu yang terjadi dari tahun 50 sampai 1959. Berikutnya, kalian juga bisa menyimpulkan kenapa program ekonomi pada waktu itu mengalami kegagalan. Dan terakhir, nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan PPT ini, lalu kalian membaca buku paketnya, kalian tinggal menentukan kalian mau pilih program ekonomi yang mana yang akan dibuat karikatur. Jadi kalian bikin karikatur yang menggambarkan program ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pilih salah satu saja yang paling Anda paham dan yang paling Anda mudah membuatnya. Jangan bilang kalian nggak bisa menggambar karena tahu penilainya guru Anda juga bukan guru gambar. Oke, sebisa-bisa pasti bisa. Oke, next. Apa sih manfaatnya kita belajar sistem ekonomi yang berlangsung pada masa demokrasi liberal ini? Diharapkan dapat memberikan pelajaran pada kita bagaimana bangsa Indonesia belajar berusaha keras mengatasi kesulitan pada waktu itu. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita di tengah-tengah kehidupan globalisasi yang kini tengah berlangsung. Kalian diharapkan bisa menjadi usahawan-usahawan atau syarat dengan menjadi calon-calon pengusaha. Amin. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis yang pada masa tahun 50-an atau liberal ini dapat menjadi pembelajaran kesejarahan yang positif apabila kita hendak membandingkannya dengan konteks kekinian. Oke, nggak boleh lupa kita mengingatkan materi yang minggu lalu. Yang namanya demokrasi liberal itu menggunakan sistem parlementer, di mana sistem pemerintahan dipegang oleh legislatif atau DPR. Pemerintahan pada waktu itu dipegang oleh dua orang, kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negaranya dipegang oleh presiden, tentu dong, betul. Presidennya kalian pasti jelas tahu, yaitu Presiden Soekarno. Sedangkan Perdana Menterinya, ya kalian sudah bikin tabelnya. Pada jangka waktu 9 tahun, kita sampai membuat kabinet berganti-ganti sampai 7 kali. Udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan lihat secara garis besar. Ternyata pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an ini pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial dirubah menjadi perekonomian nasional. Hebat banget dong semangat kita. Kita berusaha untuk mengikis semua yang berbau kolonial agar kita tumbuh menjadi perekonomian nasional. Kalian tahu bahwa zaman kolonial kita ada stratifikasi sosial, di mana golongan bangsa Indonesia atau pribumi itu menduduki yang paling bawah, sedangkan derajat yang paling tinggi dipegang oleh orang-orang kulit putih. Tetapi nampaknya niat baik, usaha kerja keras tanpa kekompakan sulit dilaksanakan. Hambatannya ternyata perekonomian kolonial sudah sangat berakar. Kalian bisa bayangkan lebih dari 300 tahun ya kita dipegang oleh kolonial. Lalu yang berikutnya, hambatan berikutnya adalah perekonomian Indonesia ternyata banyak didominasi oleh perusahaan asing, terutama dipegang oleh etnis Cina. Yang ketiganya adalah mental rakyat Indonesia. Kita belum segigih
bangsa etnis Cina ataupun etnis non-pribumi. Semoga Anda akan bisa memperbaiki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalian punya mental yang tangguh, yang siap bersaing. Buktikan bahwa Indonesia pasti bisa. Apa saja sih yang dilakukan pada masa demokrasi liberal? Yang pertama adalah diantaranya ada program yang disebut dengan program Gunting Safrudin. Pada waktu itu kita memotong nilai mata uang dengan memberlakukan hanya setengahnya. Kenapa Bu bisa ini terjadi? Ya, pada waktu itu mata uang yang beredar bukan hanya rupiah, ada mata uang Nika, ada mata uang yen atau bekas penjajahan Jepang. Nah, sehingga nilai uang kita mengalami inflasi. Nah, untuk menarik uang-uang yang beredar tersebut, makanya pemerintah kemudian melakukannya dengan pemotongan nilai uang. Hanya berlaku setengahnya, dan setengahnya lagi dianggap sebagai pinjaman nasional. Program ini cukup menarik dan berhasil. Artinya dukungan rakyat pada masa ini sangat kuat. Itu menunjukkan karisma dan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno sangat besar. Yang berikutnya, pada tahun 51, pemerintah melakukan nasionalisasi di Javasi Bank atau mengambil alih Bank Belanda menjadi Bank Indonesia. Kalau kalian pergi ke dekat balai kota dan dekat Taman Vanda, ya di situ ada Bank BI yang merupakan dulunya bank milik Belanda. Lalu program ekonomi apa lagi yang dilakukan? Di antaranya adalah ada yang disebut dengan program Gerakan Benteng. Ya jelas dong, tujuannya melindungi pengusaha-pengusaha pribumi atau menumbuhkan pengusaha nasional. Caranya bagaimana? Caranya sekitar kurang lebih lah 700 atau 7.000 pengusaha pribumi diberikan bantuan kredit oleh pemerintah pada waktu itu. Ini dilaksanakan pada Kabinet Nasir di era Menteri Perekonomiannya yang bernama Sumitro Joyo Hadikusumo. Tapi sayang sekali program bantuan ini banyak disalahgunakan oleh pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi kita belum apal nih, harus digimanain ini bantuan, sehingga kita gagal. Mengalami kegagalan tersebut, maka kelanjutannya kita belajar bahwa ternyata penyebab gagalnya karena kita kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha pribumi. Maka kemudian kita mengadukan sistem yang disebut ekonomi Alibaba. Ali menggambarkan pengusaha pribumi, sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi. Ini dicetuskan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iksak Cokro Hadisuryo pada masa Kabinet Ali. Maka artinya bantuan atau kredit akan diberikan pemerintah jika pengusaha pribumi pada waktu itu bisa menunjukkan kerjasama dengan pengusaha non pribumi atau ada kerjasama barang atau perusahaan yang dikelola oleh barang-barang. Ternyata masih belum maksimal karena pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha Cina. Lalu ada pula yang disebut dengan program pembangunan rencana 5 tahun yang dijalankan pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kalian tahu kabinet ini terbentuk setelah pemilihan umum tahun 55. Maka program pembangunannya dibuat dari tahun 56 sampai tahun 60. Nah, kalau Anda yang nanti akan belajar Orde Baru atau di bawah Presiden Soeharto, kalian kenal dengan namanya Repelita. Ya, tujuannya mendorong munculnya industri besar, perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Sayang sekali pada masa Kabinet Ali ini tidak lama karena keburu dilengsarkan. Kalian tahu perusahaan kabinet pada waktu itu sangat tergantung pada kekuatan parlemen. Ada mosi yang tidak percaya sehingga akhirnya kabinet digantikan.
Tapi walaupun demikian, pada tahun 56 sempat digulirkan yang disebut dengan gerakan As-Saat, yaitu Menteri Ekonomi Mr. As-Saat pada waktu itu memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia yang asli dengan segala aktivitasnya untuk melindungi di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing yang pada umumnya dikuasai oleh non-pribumi atau Cina. Caranya bahwa ternyata pemerintah memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Benar-benar dimanjakan pengusaha pribumi pada masa ini. Tetapi ternyata berdampak reaksi yang negatif, yaitu muncul gerakan anti-Cina. Mereka melakukan pengerusakan terhadap toko-toko Cina, bahkan penjarahan terhadap harta benda milik masyarakat Cina. Sampai terjadi perkelahian antara masyarakat Cina dengan masyarakat pribumi. Ya, boleh dikatakan program ini pun akhirnya mengalami kegagalan. Dengan kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu yang sekilas, itu hanya intinya saja. Lebih lengkapnya kalian bisa cek di buku paketnya. Setelah Anda literasi, lalu kalian tentukan kalian mau memilih program ekonomi yang mana yang akan dibuat karikaturnya. Semoga penjelasan ini membuat rasa ingin tahu Anda menjadi semakin kuat. Silakan wujudkan di karikatur. Semoga Anda bisa mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, mangga. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.